sini saya Widya Jayanti dari kelas A Prodi S1 Perawatan di Assalamualaikum Bu, sebelumnya perkenalkan di sini saya Widya Jayanti dari Universitas Muhammadiyah Lubuk. Di sini saya akan memberikan pengetahuan mengenai keterbelakangan mental untuk anak-anak. Retensi mental merupakan sebuah stabilitas kognitif yang mencapai di masa kanak-kanak sebelum 18 tahun. Biasanya itu ditandai dengan IQ yang rendah dengan standar 65 sampai 75 atau kurang dari itu. Retensi mental sendiri yaitu disabilitas yang menyebabkan keterbatasan baik dalam fungsi maupun dalam perilaku adaptif. Retensi mental itu ada beberapa istilah, yaitu ada kognitif, disability intelektual, dan disabilitas belajar. Biasanya ditandai dengan tingkat kecerdasan ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pada sebabnya besar kasus retensi mental penyebabnya tidak diketahui, hanya saja 65% kasus yang memiliki penyebab spesifik, yaitu adanya trauma pada anak sebelum lahir maupun sesudah lahir, adanya infeksi, kelainan kromosom, dan kelainan genetik, yaitu atau ada sebelumnya ada saudaranya atau bagaimana yang sudah mengalami kelainan mental tersebut. Metabolik dan lingkungan juga sangat mempengaruhi bagi anak-anak pada zaman sekarang. Tanda gejalanya biasanya mental terutama yang berat sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan sigmatur kognitif, kemudian mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu. Biasanya untuk retensi mental yang ringan itu pada usia prasekolah 0 sampai 5 tahun, mutasi dan perkembangannya cara belajar dan makan sendiri. Untuk usia 6 sampai 21 tahun, pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari keterampilan. Untuk retensi mental yang sedang pada usia 0 sampai 5 tahun, mutasi dan perkembangan keterlambatan dapat dilihat pada perkembangan motorik. Pada usia sekolah 6 sampai 21 tahun, pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari komunikasi sederhana. Lalu ada retensi mental berat pada usia 0 sampai 5 tahun, mutasi dan perkembangan keterampilan komunikasi kurang atau tidak ada, atau pada usia tersebut tuh seharusnya perkembangannya tuh masih ada, harus bisa bicara lancar, tetapi anak tersebut belum bisa menyampaikan pendapatnya atau berbicara kurang lancar. Itu bisa jadi tanda-tanda tersebut. Lalu retensi mental yang sangat berat yaitu pada usia 0 sampai 5 tahun, mutasi dan perkembangan pertumbuhan perawatan total, yaitu perlu dilakukan perawatan dan perlu dikonsultasikan kepada dokter khusus untuk menangani hal tersebut. Yaitu pada usia 6 sampai 21 pelatihan dan pendidikan keterlambatan pada semua area perkembangan. Komplikasinya yaitu paralisis cerebral, gangguan kejang, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik, defisit komunikasi, konstipasi akibat penurunan metabolisme usus akibat obatan anti konfusi, kurang mengonsumsi makanan berserat dan cairan, kelainan kongenital yang berkembang seperti malformasi dan obstruksi usus halus dan efek jantung. Untuk penata laksanaannya, nanti anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual. Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya si anak tersebut. Apabila ada tanda-tanda seperti itu, harus segera dikonsultasikan kepada dokter. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian, assalamualaikum.